Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himatul Aziza dengan NIM 12304183023 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud kajian bahasa secara internal dan kajian bahasa secara eksternal. Kajian bahasa secara internal adalah kajian yang dilakukan terhadap struktur bahasa mulai dari struktur fonologi, morfologi, sintaksis, sampai struktur wacana. Sedangkan kajian bahasa secara eksternal adalah kajian yang berkaitan dengan hubungan bahasa dengan faktor-faktor atau hal-hal lain yang ada di luar bahasa seperti faktor sosial, psikologi, etnis, seni, dan sebagainya. Dan mengapa harus ada kajian interdisiplin dalam kajian ilmu bahasa? Menurut saya, karena kajian ilmu antardisiplin diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks. Kedua, jelaskan awal munculnya psikolinguistik dan sejarah perkembangan psikolinguistik. Pada awalnya, psikolinguistik bukanlah ilmu mandiri yang dikaji secara khusus. Psikolinguistik merupakan ilmu yang dikaji secara terpisah baik oleh pakar linguistik maupun pakar psikologi. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih baik, lebih terarah, dan lebih sistematis lahirlah sesuatu ilmu disiplin yang disebut psikolinguistik. Istilah psikolinguistik sendiri baru lahir pada tahun 1954 yang digunakan oleh Thomas Speck dan Charles Osgood. Meskipun istilah psikolinguistik baru muncul tahun 1954, namun sebenarnya pengkajian bahasa dan berbahasa telah dilakukan sejak zaman Panini dan Socrates. Pada abad yang silam terdapat dua aliran filsafat yang saling bertentangan dan saling mempengaruhi perkembangan psikolinguistik dan psikologi. Yang pertama ada aliran empirisme, ialah suatu aliran yang mengkaji terhadap data empiris atau objek yang dapat diobservasi dengan cara menganalisis unsur-unsur atau pembentukannya sampai sekecil-kecilnya. Yang kedua ada aliran rasionalisme, adalah aliran yang mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahwa faktor-faktor yang ada dalam akal bisa untuk memahami perilaku manusia. Sejarah perkembangan psikolinguistik. Yang pertama, tahap formatif. Menurut Pak Jowijojo, tahapan ini merupakan tahap awal berkembangnya psikolinguistik. Tahap formatif ini berawal dari seminar yang diselenggarakan oleh John B. Carroll pada tahun 1951 yang berisi tentang gagasan dari penemuan John W. Gardner yang mengemukakan penggabungan dua disiplin ilmu hingga penelitian yang menggunakan istilah psikolinguistik oleh Osgood dan Speck pada tahun 1954. Yang kedua ada tahap linguistik. Pada tahap ini muncul karena perbedaan pendapat atas psikolinguistik yang sebelumnya lebih condong ke arah behaviorisme yang dibantah oleh Chomsky dalam bukunya berjudul Sintaktik Struktur serta kritik tajamnya kepada teori behaviorisme B.F. Skinner pada tahun 1957. Kedua, jelaskan awal munculnya psikolinguistik dan sejarah perkembangan psikolinguistik. Pada awalnya, psikolinguistik bukanlah ilmu mandiri yang dikaji secara khusus. Psikolinguistik merupakan ilmu yang dikaji secara terpisah baik oleh pakar linguistik maupun pakar psikologi. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih baik, lebih terarah, dan lebih sistematis lahirlah sesuatu ilmu disiplin yang disebut psikolinguistik. Istilah psikolinguistik sendiri baru lahir pada tahun 1954 yang digunakan oleh Thomas Speck dan Charles Osgood. Meskipun istilah psikolinguistik baru muncul tahun 1954, namun sebenarnya pengkajian bahasa dan berbahasa telah dilakukan sejak zaman Panini dan Socrates. Pada abad yang silam terdapat dua aliran filsafat yang saling bertentangan dan saling
mempengaruhi perkembangan psikolinguistik dan psikologi. Yang pertama ada aliran empirisme, ialah suatu aliran yang mengkaji terhadap data empiris atau objek yang dapat diobservasi dengan cara menganalisis unsur-unsur atau pembentukannya sampai sekecil-kecilnya. Yang kedua ada aliran rasionalisme, adalah aliran yang mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahwa faktor-faktor yang ada dalam akal bisa untuk memahami perilaku manusia. Sejarah perkembangan psikolinguistik. Yang pertama, tahap formatif. Menurut Pak Jowi Jojo, tahapan ini merupakan tahap awal berkembangnya psikolinguistik. Tahap formatif ini berawal dari seminar yang diselenggarakan oleh John Bigalow pada tahun 1951 yang berisi tentang gagasan dari penemuan John W. Gardner yang mengemukakan penggabungan dua disiplin ilmu hingga penelitian yang menggunakan istilah psikolinguistik oleh Osgood dan Sibok pada tahun 1954. Yang kedua ada tahap linguistik. Pada tahap ini muncul karena perbedaan pendapat atas psikolinguistik yang sebelumnya lebih condong ke arah behaviorisme yang dibantah oleh Chomsky dalam bukunya berjudul Sintaktik, Struktur, serta kritik tajamnya kepada teori behaviorisme B.F. Skinner pada tahun 1957. Hal inilah yang kemudian mendukung adanya sebuah disiplin ilmu neurolinguistik dan biolinguistik. C. Tahap kognitif. Pada tahapan ini, peran biologi pada sebuah bahasa sangatlah penting karena biologi merupakan dasar dalam bahasa dapat tumbuh dan berkembangnya seseorang. Chomsky dan Lundberg menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bahasa seseorang akan terkait secara genetik dan perkembangan biologisnya. D. Tahap teori psikolinguistik. Pada tahap ini, psikolinguistik tidak lagi sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain karena pengertian bahasa dan penggunaan bahasa manusia banyak mengangkat cabang ilmu lain. Pada tahapan ini terdapat 3 generasi perkembangan psikolinguistik, yaitu psikolinguistik generasi pertama, psikolinguistik generasi kedua, dan psikolinguistik generasi ketiga. Nomor 3. Apa pengertian neurologi bahasa? Dan jelaskan struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Neurologi bahasa adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Otak terdiri dari 2 hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri yang kemudian dihubungkan oleh korpus kolosum. Tiap hemisfer ini terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Kemudian dalam otak juga terdapat korteks cerebri, yaitu permukaan otak yang tampak berkelok-kelok membentuk lakukan atau sulcus dan benjolan atau gyrus. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting yang dibagi menjadi fungsi elementer, fungsi mental atau fungsi luhur, fungsi kortikal. Yang pertama, fungsi elementer. Fungsi ini terdiri dari pergerakan, perasaan, dan panca indera. Kedua, fungsi mental. Fungsi ini terdiri dari isi pikiran, memori, emosi, bicara, dan bahasa. Dalam fungsi ini, bahasa merupakan hasil dari kerja otak yang berupa manifestasi psikologi yang utuh. Yang ketiga ada fungsi kortikal. Fungsi ini terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan sebaliknya, korteks hemisfer kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan.
Perkembangan dan pertumbuhan otak manusia menurut Volpe terdiri atas 6 tahap. Yang pertama, tahap pembukaan tabung neural. Kedua, profilerasi seluler untuk membentuk calon sel neuron dan glia. 3. Perpindahan seluler dari germinal subendernal ke korteks. Keempat, diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Nomor 5, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. 6. Eliminasi selektif neuron, sinap, dan sebagainya untuk spesifikasi. Perkembangan pada tahap 1 sampai 4 ini berlangsung pada masa kandungan yang tidak terpengaruh oleh dunia luar, sedangkan tahap 5 dan 6 berlangsung terus-menerus dan dipengaruhi oleh dunia luar atau keadaan sekitarnya. Nomor 4, bagaimana seseorang dapat memperoleh bahasa dan bagaimana proses terjadinya bahasa? Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seseorang yang memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Dalam proses pemerolehan bahasa terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori behavioristik, yaitu pemerolehan bahasa secara verbal lewat hubungan rangsangan dan respon. Yang kedua ada teori Navitis. Teori ini pemerolehan bahasanya secara kapasitas genetik. Yang ketiga ada teori fungsional. Pemerolehan bahasa pada teori ini bergantung pada perkembangan genetik seseorang. Kemudian ada dua proses pemerolehan bahasa seseorang. Yang pertama ada proses kompetensi, yaitu proses penguasaan tata bahasa secara tidak disengaja. Yang kedua ada proses performansi, yaitu kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Adapun tahap pemerolehan bahasa pertama ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengocehan, kemudian tahapan 1 kata, kemudian tahap 2 kata, dan selanjutnya tahap menyerupai telegram. Nomor 5, sebutkan macam-macam gangguan berbahasa. Gangguan bahasa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gangguan bahasa secara biologis, gangguan bahasa secara kognitif, dan gangguan bahasa secara psikogenik. Yang pertama, gangguan bahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan akibat ketidaksempurnaan organ seperti yang dialami tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Biasanya pada hal ini seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Gangguan secara biologis dibagi menjadi 3, yaitu gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan ini dialami oleh penderita penyakit paru-paru. Penderita ini kekuatan bernapasnya sangat kurang sehingga cara bicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil dan terputus-putus. B. Gangguan akibat faktor laringal. Gangguan ini terjadi pada pita suara yang menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak. C. Gangguan akibat faktor lingual. Gangguan ini terjadi pada lidah yang sariawan yang menyebabkan pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak jelas. Yang kedua ada gangguan bahasa secara kognitif. Yang pertama ada demensia atau suatu penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir lainnya akibat perubahan jaringan di sel otak. Demensia sendiri terbagi menjadi 2, yaitu demensia kortikal dan demensia subkortikal. Demensia kortikal adalah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan karena perubahan sel pada struktur kortikal. Sedangkan demensia subkortikal adalah perubahan struktur sel pada jaringan subkortikal yang berpengaruh pada kemampuan berbicara dan sistem organ wicara. Ketiga ada gangguan secara psikogenik. Gangguan ini adalah gangguan pada variasi cara berbicara seseorang dengan normal tapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental.
Gangguan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada berbicara manja, kedua berbicara kemayu, ketiga berbicara gagap, dan keempat berbicara latah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.